Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa program studi administrasi publik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai administrasi pemerintahan daerah dan birokrasi lokal. Administrasi pemerintahan daerah merujuk pada serangkaian proses, kebijakan, dan praktik yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah. Administrasi pemerintahan daerah melibatkan berbagai aspek, termasuk organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa elemen penting dari administrasi pemerintahan daerah. Yang pertama ada struktur organisasi, di mana pemerintah daerah memiliki struktur organisasi yang mencakup berbagai unit, departemen, atau bagian yang mengurus bagian urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Struktur ini mencerminkan pembagian tanggung jawab dan wewenang di tingkat lokal. Yang kedua, perencanaan dan penganggaran, di mana administrasi pemerintahan daerah mencakup perencanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk pengembangan daerah. Hal ini melibatkan penyusunan rencana yang strategis, rencana taktis, dan alokasi anggaran untuk berbagai proyek dan program. Yang ketiga, pengambilan keputusan, di mana administrasi pemerintahan daerah melibatkan proses pengambilan keputusan yang mencakup para pejabat dan perwakilan terpilih di tingkat lokal. Keputusan-keputusan ini berkaitan dengan alokasi anggaran, di mana perencanaan pengembangan, kebijakan publik, dan sebagainya. Yang keempat, pelaksanaan program. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup mengorganisir proyek-proyek fisik, menyediakan layanan publik, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya terdapat pelayanan publik, di mana administrasi pemerintahan daerah melibatkan penyediaan pelayanan publik kepada warga setempat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Pelayanan ini harus efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia, di mana pemerintah daerah mengelola tenaga kerja dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan publik dan kegiatan administratif. Hal ini meliputi rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, dan manajemen kerjanya atau manajemen kinerja. Selanjutnya ada keterlibatan masyarakat, di mana administrasi pemerintahan daerah juga mencakup upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Hal ini bisa melalui mekanisme partisipasi, konsultasi publik, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat. Selanjutnya, ada monitoring dan evaluasi, di mana administrasi pemerintahan daerah melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelayanan publik. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tercapai dan menilai efektivitas dari kebijakan yang diterapkan. Selanjutnya masih ada dua elemen penting lagi. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas, di mana administrasi pemerintahan daerah harus menjunjung tinggi transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab atas hasil kebijaksanaan atau kerja dan penggunaan sumber daya publik. Terakhir, ada inovasi dan peningkatan efisiensi, di mana administrasi pemerintahan daerah perlu terus mendorong inovasi dalam pengelolaan dan penyediaan pelayanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Lalu ada birokrasi lokal, di mana birokrasi lokal ini mengacu pada struktur, proses, dan organisasi administratif yang beroperasi di tingkat pemerintahan daerah atau lokal. Hal ini mencakup semua departemen, unit, dan pegawai yang terlibat dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat kota, kabupaten, ataupun provinsi, di mana birokrasi lokal ini berfungsi untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dan memberikan layanan publik kepada masyarakat. Adapun aspek-aspek dalam birokrasi lokal adalah sebagai berikut.
Pertama, struktur organisasi, di mana birokrasi lokal ini memiliki struktur organisasi yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab di antara berbagai unit atau departemen. Hal ini mencakup berbagai departemen-departemen dikelompokkan, bagaimana alur komunikasi dan tanggung jawab diatur, serta hierarki pegawai. Selanjutnya, yang kedua ada pengambilan keputusan, di mana birokrasi lokal melibatkan proses pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran, kebijakan publik, perizinan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pengelolaan wilayah. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan, di mana birokrasi lokal bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai program dan proyek. Lanjut, aspek yang keempat yaitu pelayanan publik, di mana salah satu peran penting birokrasi lokal adalah menyediakan layanan publik kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perizinan, dan juga sebagainya. Yang kelima, ada manajemen sumber daya manusia, di mana birokrasi lokal ini mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam administrasi pemerintahan daerah. Hal ini mencakup rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja pegawai. Yang keenam, ada pengelolaan anggaran, di mana birokrasi lokal memiliki peran penting dalam mengelola anggaran daerah, termasuk mengalokasikan dana untuk program-program dan proyek-proyek yang telah direncanakan. Aspek yang ketujuh yaitu pelayanan kepada masyarakat, di mana birokrasi lokal harus memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat. Hal ini mencakup respon terhadap keluhan masyarakat, penanganan pengaduan, dan memastikan bahwa kebutuhan warga terpenuhi. Yang kedelapan, ada transparansi dan akuntabilitas, di mana birokrasi lokal juga harus menjalankan tugas-tugasnya dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini termasuk menghindari praktik korupsi, memastikan penggunaan anggaran yang tepat, dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Terakhir, ada teknologi dan inovasi, di mana birokrasi lokal dapat memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi dalam mengoptimalkan proses administratif, seperti pengelolaan data, pelaporan, dan pelayanan elektronik. Adapun poin penting yang harus terdapat juga di dalam aspek administrasi pemerintahan daerah, yaitu kolaborasi dan keterlibatan masyarakat. Nah, dalam hal ini, birokrasi lokal dapat meningkatkan efektivitas dengan menjalin kolaborasi dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan semua program-programnya. Adapun cara untuk membangun birokrasi lokal yang baik dan efisien, hal ini memerlukan perencanaan yang matang, pengelolaan yang bijaksana, pemantauan yang teratur, serta keterlibatan masyarakat dalam hal pengambilan keputusan dan juga evaluasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Itulah tadi materi terkait administrasi pemerintahan daerah dan lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.